Selamat siang semuanya. Yang aktif di Discord siapa nih? Angkat tangan dong. Aktif semua ya? Wih, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Antusiasnya keren. Oke, sahabat saya trading udah 12 tahun. Jadi bukan baru lagi. Cuma kita masih tetap belajar. Di dunia ini kalau kita nggak maju, ya jadi nggak ada yang kita maintenance, itu nggak ada. Kalau kita nggak maju, ya itu bisnis, trading dan apapun itu seperti itu. Why we doing this? Jadi kenapa kita tur muter-muter kayak gini? Kenapa kita kasih edukasi? Kenapa kita berikan semuanya secara gratis? Kenapa? Pertama, ini ya pengen ketemu aja teman-teman yang di Discord. Kemudian kenapa kita kasih edukasi? Jadi edukasinya kita memang agak berbeda. Kenapa? Karena dari pengalaman saya, contoh 12 tahun saya belajar, kemudian saya profit di situ. Kalian bisa lihat my Facebook-nya seperti itu, portofolionya segitu besar. Kemudian kita kasih videonya, caranya, kita kasih live-nya caranya. Jadi kalian belajar lengkap banget, enak. Menurut saya itu yang jadi standar edukator sekarang harusnya. Pembodohan publik tentang forex dan gold trading. Nah di sini dulu saya trading, kita pakai resiko nggak tahu. Ketika modal segini, pakai lot aja segini. Nah itu agak berbahaya. Ketika kita nggak tahu risk management, nanti kita bahas saja. Sering nggak tahu namanya trading sama dengan cepat kaya. Kalau itu trading kemudian gagal, itu menurut saya agak wajar karena 99% traders baru gagal. Apalagi kalau kalian itu di 90 hari pertama, ya ini berarti itu ikut dari kalian ini 90%-nya. Luck is not enough. Jadi keberuntungan aja sebenarnya kurang cukup lah di trading di sini. Kurang menurut saya. Ketika kalian trader baru yang 2 bulan, 1 bulan, 1 tahun itu menurut saya masih baru. Jadi cari mentor yang bagus yang membuat kalian itu nggak FOMO-an. Jadi ketika kita trading pakai lot 0,01 nggak ada yang nyaci maki gitu. Itu menurut saya oke. Soalnya apa ya? Ya itu setiap orang resikonya beda-beda. Ya enggak. Katakanlah modal $100 kalian harus pakai 0,1 habis. Nah, habis. Nah, jadi cari mentor yang bagus. Nah, kemudian pakai resiko yang sangat kecil. Ini yang menarik menurut saya. Ada $1.000, kita taruh di akun sen berarti menjadi 100.000 pakai 0,01 akun sen. Nah, ini namanya risk management yang sangat kecil. Contoh aja modal 1M pakai 0,01. Harga mau naik, mau turun, mau konsolidasi terserah. Nah, itu namanya risk management. Jadi, pilih goal kalian pengen seperti apa. Kalau pengen goal kalian profitable konsisten, pakai itu. Modal besar, resiko kecil, aman dah. Pelajari dengan benar trading forex agar tahu resiko dan rewardnya. Di broker itu kalau nggak salah sudah ada term and condition Pak ya, udah dijelasin semua resiko dan lain-lain. Di Indonesia juga di telepon biasanya dijelasin, sudah tahu ya Pak resikonya Pak, masih diajar aja ya masih diajar aja. Nah ini yang menarik, keberuntungan saja nggak cukup untuk profit, butuh skill dan jam terbang yang lama. Nah ini 4 tahun yang paling lama ya, paling sedikit 1 bulan. Masih jauh Pak, masih jauh. Perjalanannya margin call itu masih banyak. Jadi disiapin aja. Nah kalau saran saya pakai modal agak lumayan atau pakai akun sen nggak apa-apa. Yang penting bisa panjang, jam terbang kalian itu panjang. Nah kalau kalian lihat cara kita trading scalping sama, ya nggak sama toh. Kita materinya kita taruh di Discord sama persis. Kita entry kalian juga tahu, oh ini entry mas, cuma kenapa hasilnya beda. Ayo nanti kita bahas. Itu skill dan jam terbangnya agak lumayan. Ini menarik nih. Ya, lanjut aja. Oke, yang sering sinyal apa? Beli sinyal? Nggak ada yang beli sinyal sekarang. Dulu rame dulu beli sinyal. Sekarang udah nggak ada. Sekarang apa ya, gabungannya sama IB biasanya. Jadi masuk ke IB nanti dikasih sinyal. Nah yang saya temukan, yang saya bilang tadi, sinyalnya sama, kenapa hasilnya beda? Dari lotnya di sini berarti lebih besar. Oh ya, berarti untungnya kan lebih besar. Oke, apalagi spread bisa juga, apalagi technical bisa juga. Kalau menurut saya itu ketika kita udah lama di trading, udah jam terbangnya udah panjang, contoh ini harga nggak sesuai nih, itu si trader malah mikir nih, oke, ini harusnya kita bisa reverse, itu bisa. Atau kayak kemarin waktu di emas, ingat nggak kita entry satu momentum candle 3 kali. Nah itu apa ya, skillnya itu udah dapet, kemudian instingnya juga udah dapet. Jadi kita lihat H1, M30, M15, M5, H4 semuanya turun, ya ngapain kita buy? Ya wes sell aja, sell terus dapat, ambil, loh kok masih turun, sell lagi.
ya enggak, terus turun lagi, sell lagi, ya udah terima kasih semuanya, live tradingnya selesai gitu kan gitu kan. Yang bedain itu, jadi pastiin modalnya itu panjang ya. Jadi kita punya manajemen risiko sendiri. Gimana sih caranya biar saya itu bisa trading lebih lama nih, biar jam terbang saya panjang. Oke, sinyal trading yang Anda bayar mahal, gimana rekapan mereka untung, kenapa Anda loss banyak? Nah ini menarik ini. Soalnya biasanya kalau jualan sinyal gitu, rekapannya untung, tapi kita loss. Kan aneh kan? Kenapa lot size-nya bisa kan beda-beda tuh. Nah ketika orang itu trading, katakanlah gini biasanya untung sama bagus nih gedein loh, gagal udah habis dah. Nah konsistensi itu penting di trading. Kalau kalian lihat nanti saya tunjukin saya sekarang aja ya. Nah yang di sini kita lihat bahwa semua kita pakai 0,1 terus 0,1. Nah, kenapa saya naikin? Nah, itu tadi insting. Jadi setiap insting itu kayak tadi ada 3 candle yang panjang banget. There is no way ini bakalan naik. Yaitu berarti indikasi bahwa kita, oh ini setup keren. Nah, kita bisa naikin resikonya. Nah, ini udah naik di 5.000 cuman kita tetap sama di 0,1. Loss-nya dilihat, untungnya juga dilihat. Nggak sesuai close. Kita bisa belajar banyak sih dari my Facebook saya. Kemudian kalian bisa klik aja juga ini pair apa yang biasanya saya pakai. Ini yang kemarin yang major pair. Kemudian kalau yang tadi kalian bisa klik aja sendiri, cari sendiri sana. Udah besar soalnya. Kalian bisa cari sendiri. Jadi win rate di sini ada 84%. Kalian bisa cek juga win rate-nya, kemudian untungnya juga kelihatan tuh, ini yang masih baru. Jadi semua kalian bisa lihat pairnya apa aja, kalian bisa pelajari sendiri holding time-nya itu berapa, kalau loss kok bisa segitu, kalau untung kok bisa banyak, berarti dia manajemen resikonya bagaimana. Itu yang harus dilihat, bukan dilihat profitnya segini deh, enak. Enggak, dilihat itu sebenarnya orang ini kalau trading gimana. Nah, ini menarik nih, mumpung ada broker. Kita ke depan aja Pak ya, nanti ke depan kita ada pertanyaan dari trader itu banyak yang perlu diperjelas. Nah kita ngobrol aja sekarang. Silakan dulu Pak. Oke. Beliau adalah kenalin Pak. Prahasmiri, teman saya Armanto di Aceh. Broker atau pialang ya, kalau Indonesia namanya pialang. Jadi beliau teman dekat, ada nih dekat nih, bawa aja nih. Kita tanya-tanyain. Oke. Kalau ada pertanyaan broker nanti angkat tangan aja ya. Oke. Pertama Pak, setiap regulasi itu berbeda. Kemarin waktu di mana? Bako ya. Kemarin itu bahas tentang regulasi. Ternyata regulasi itu berbeda-beda. Saya dapatnya dari beliau. Tolong dong, yang bagus yang mana? Kemudian yang jelek yang mana? Jadi ini buat teman-teman bahwa regulasi itu adalah benteng terakhir kita bagi broker, bagi trader. Kenapa? Karena yang namanya perdagangan ada banyak hal teknis, ada sisi bisnisnya, melibatkan risiko. Ketika hubungan antar pihak ini bermasalah, harus ada yang bisa menengahin. Yang paling penting adalah kalau ada yang bisa menengahin, ada aturan yang jelas supaya ini bisa bertindak adil. Jadi kalau saya bilang bagus sama jelek, sebenarnya kalau saya mau pilih trader, saya akan lihat mana yang bisa bertindak adil. Contohnya kalau saya mungkin regulasi apa aja ini? Di Amerika bagus ya. Amerika tuh paling asli. Kemarin susah aja. Kita mau trading di pialang sama nggak bisa, harus warga negara sama. Iya benar. Eropa, Poncong. Tapi leverage-nya berapa? 1:30 ya kalau nggak salah. Atau nggak? Australia juga sama, Asik itu juga sama 1:30. Siprus. Biasa nih kalau yang teman-teman semoga tahu lah yang belakangnya biasanya pakai global itu sekilas apa ya? Seychelles. Sebutnya itulah. Itu bagus berarti ya. Mereka memfasilitasi untuk sebuah broker, sebuah pialang bisa memiliki izin dan beroperasi dimanapun karena zaman digital. Makanya kalau yang di Indonesia kalian buka di broker tertentu ABC, nanti kok belakang tiba-tiba ada global ya. Itu berarti di situ. Itu mereka memang negara itu memfasilitasi. Bahkan kemarin ketika datang ke Bangkok ada pameran, saya datang untuk buka izin itu modalnya 25.000 US dollar. 250 juta.
Oke, seperti itu. Ini sedikit gambaran lah. Oke, ini menarik sebenarnya untuk regulasi di sini kan memang apa ya? Ya bukan akhir kalau kita malah awal malahan Pak. Soalnya kan kita harus tahu nih Tuh. bagus apa enggak. Kalau dari trader yang dilihat regulasinya dulu, tapi nanti ketika terjadi sesuatu, amit-amit, semoga jangan, regulasi ini benteng terakhir. Benteng terakhir benar. Nah, kenapa sih kok regulasi di sini penting? Karena kalau kalian trading yang di broker yang tidak terregulasi atau ngawur, dia bisa manipulasi data seenak hatinya. Contoh di Kaperti aja itu susah banget. Betul. Susah banget untuk manipulasi. Ya, apalagi yang rating A++ itu. Ya apa itu ayo? Susah banget. Jadi saya setuju Bapak ngasih rating ke beberapa broker. Soalnya kita tahu oh ini laporannya bagus, ini ya apanya no zero complaint dan lain-lain kan itu keren menurut saya. Oke, yang kedua ada kan semua broker itu sama nih, tetapi ada mekanisme perdagangan yang berbeda di broker bandar kan. Ya, Nah kalau di Indonesia kan nggak boleh tuh dari trader ke broker. Kalau di luar yang beli kita bisa broker, bisa liquidity provider. Ini pertanyaan saya nih menarik soalnya. Mekanismenya kan gitu tuh. Ada nggak cara-cara licik dari broker itu yang bikin kita itu loss? Nah kan biasanya gitu kan? Ya. Ada nggak broker luar nih kita ngomongin nggak usah broker Indonesia yang marahnya Kaperti gitu nanti. sebenarnya kalau caranya licik itu tergantung bisnismennya. Saya coba tarik sudut pandangnya, ini adalah bisnis. Gimana bisnismennya? Dia mau membangun sebuah bisnis, sebuah brand, atau sekedar cari uang cepat. Karena apa? Karena tadi ya, di 90 hari pertama, 99 trader nggak diapa-apain juga rungkat. Itu lumayan tuh buat ini ya market maker ya. Bisa lumayan. Happy mereka. Happy kan mereka yang dapat uangnya. Karena apa? Karena sebagai sebuah bisnis, mereka juga menerima resiko. Betul kan? Trader resikonya Plus. loss. Si mereka resikonya apa? Cost loh. Costnya besar, servernya bagaimana. Tapi kalau misalnya oke, yang buka account setiap bulan urunan ya, patungan ya, bayar $10. Cimaki semua itu nggak? Oh buat Wah, use itu gratis. buat server ya. Jangan lah Pak. Iya, jangan loh. Kenapa? Maka tuh kalau misalnya ada SPEP, ada komisi lah, terutama komisi itu struktur bisnis. Ini ada kenyamanan lah intinya. Kita lanjut. Jika trader untung apakah bisa tidak dibayar? Ini saya mengalami cuma gara-gara sekarang jadi sebenarnya tujuan dari influencer itu Bang supaya saya WD dibayar. Serius. Supaya WD dibayar. Kemarin itu nggak dibayar. Kadang-kadang ada nggak dibayar, kadang-kadang withdraw ribet banget. Setelah jadi influencer kan enak banget. Soalnya kemarin kita withdraw, ya kan withdrawnya nggak banyak, 100-200 gitu kan. Di itu 100.000 apa? 10.000 itu? Ya. Ribbon. Betul. 10.000, 20.000 itu ini main lagi kok kendala ininya ditunggu 1 minggu kita chat lagi. Oh masih dalam proses Pak, gini. Ini kapan prosesnya? Ini di mana? Di lokal kan? Maksudnya di Indonesia atau Di luar kayak gitu, saya di lokal. Ini ngomongin lokal lah. Itu di Indonesia dia. kalau di Indonesia itu kita nggak boleh withdraw banyak-banyak. Kalau saya, jadi katakanlah saya withdraw sekali, kemudian withdraw lagi, Pak ini nggak bisa diproses hari ini ya. Padahal sama, maksudnya di jam itu juga. Ini besok ya Pak. Tapi tetap aku withdraw terus aja. Ya, Jadi tolong kita dong. kita. Nah, Betul. kemudian yang paling macam-macam menurut Pak Anto dari pengalaman. Oke. Poin namanya seperti itu. Saya mungkin mau nambahin dari sisi poin bisnis. Karena teman-teman semua trader di sini adalah co-bisnis saya anggapnya. Sehingga secara bisnis, misalnya ini saya bukan mau membela teman yang di Indonesia. Tetapi misalnya ada yang beli ke saya, misalnya saya produsen kacang kedelai, ada yang beli 20 container. Apa saya nggak lebih intricate itu lebih detail pengecekan? Ini ada apa nih 6M? Kalau sampai terjadi sesuatu dia bilang 6M ini atau 6 kontainer ini 3 kontainernya busuk, bagaimana? Berarti kan secara proses bisnis ada. Ya lama gitu ya. Ya betul. Walaupun itu kadang-kadang dijadikan tameng. Yes. Jadi yang kalau saya tetap kembalikan ini, kalau saya mau berbisnis dengan cara bertransaksi jual beli XAUUSD, partner bisnis saya, supplier saya, pialang ini tuh seperti apa? Itu penting. Kenapa? Selain regulasi, oke nanti ada, tapi kan siapa yang mau ribut ya? Nanti ada aturannya, ada wasitnya, ada jurinya, ada yang bisa menindak. Tapi kalau memang partner bisnis saya, supplier saya, orangnya kurang oke, boleh pilih yang lain. Nah, habis ngomongin broker luar nih. Kalau broker luar tutup, dananya hilang. Nah,
di broker luar ini beberapa regulasi mereka menggabungkan namanya counterparty atau sebutnya kan market maker lah, liquidity provider, itu menggabungkan. Jadi yang berjualan sama yang mengelola transaksi itu satu pihak. Di Indonesia dibatasi dua oleh undang-undang. Yang jualan berbeda dengan yang menyelenggarakan gitu. Sehingga makin banyak pihak yang bisa saling kontrol, bisa dibuat aturannya masing-masing, bisa diaudit terpisah. Kalau di luar negeri atau di tempat-tempat yang regulasinya tidak melakukan hal tersebut, nah ini nanti berkaitan sama clearing. Uang kita sebagai trader taruh di sana. Mau profit, mau loss. Kalau profit tadi ada pertanyaan tidak. Loh kok nggak dibayar? Modalnya bisa balik nggak? Karena dia salah satu supplier kita, partner bisnis kita. Kalau di sini beda. Di Indonesia uangnya di lembaga clearing, itu punya pemerintah, yang berjualan sama yang menyelenggarakan transaksi berbeda. Kalau ada narikan dana, yang berjualan ini harus narik dulu nih dari lembaga clearing. Oh, klien yang ini Pak Rizky mau tarik $20.000. Duitnya kan Aman maksudnya. masa di ini kan tarik dulu untuk dibayarkan. Kira-kira seperti itu. Sedikit banyak perbedaannya. Nah, ini pertanyaan teman-teman juga, Pak Rek. Jika tradernya gagal, apakah broker dan LP itu untung? Saya coba jawab dari mekanisme di Indonesia. Mekanisme. Teman-teman belum profit atau loss, broker sudah dapat pemasukan dari komisi. Ceklek, komisi bos. Pemasukan ya belum untung loh, karena nanti dikurangin biaya loh, kok tetap tekor misalnya. Ada biaya pemasaran, biaya set server, website, alah. Nah, penyelenggara perdagangan, counterparty, inilah yang dia nggak tahu menau, tiba-tiba ada yang minta buy XAUUSD. Kemarin kan all time high itu. Kalau ada yang minta buy, namanya penyelenggara perdagangan, dia harus melayani. Dialah yang meng-counter. Berarti kalau buy ya dengan sell. Kira itu. Jadi kalau kita buy, LP-nya sell. Tuh, Kita untung, beliau oke. sell harga naik ya rugi dia. Brokernya Brokernya terima komisi, nah karena sih tetap terima komisi. Oke, siap. Sebenarnya kan gini, jadi apa ya kalau dibilangnya, broker sama LP ini kan kalau saya bilang bisa jadi satu. Maksudnya ini senyambungan, Pak. Kayak koneksinya itu deket banget ini, Mas De. betul, Iya, betul. pasti ada kayak ini nih. Kalau memang saya untung banyak, kamu tak persenin segini. Jadi begini, contohnya ya. Ini benar-benar dari struktur biaya nih, semoga teman-teman memahami. Broker kan terima komisi. Nah, setiap transaksi di penyelenggara perdagangan itu ada biayanya, bos. Setiap transaksi Betul. berarti dari broker ke LP. Misalnya nih dapat komisi berapa ya? Angkanya supaya gampang deh. $10. Servernya kan butuh biaya ya. Internetnya, mekanismenya, infrastrukturnya dari $10 itu tuh misalnya ya $3 itu jadi biayanya Operasional. liquidity provider, penyelenggara perdagangan, market maker. Namanya saya biasakan ngomongnya penyelenggara perdagangan ya. Karena kan mereka membiayai itu loh. Yang tadi izinnya, servernya. Semuanya dia ya. Nah, yang seru adalah kalau saya jualannya bisa banyak. Saya boleh nanya dong. Saya charge-nya 10. 3 ke sana. Kan udah banyak nih volume transaksinya. Boleh nggak jadi 1,5? Nah, nego lah. Atau diberikan term. Kalau volumenya mencapai sekian, kalau kondisinya begitu, $1 saya balikin. Dari kan 3 tuh, saya cukup deh 2. Nah, Kalau beli solusi kan biasa lebih murah ya. itu pertanyaan terakhir sebenarnya. Kenapa broker harus ada TARS? Jadi kan di broker di sini kan pastinya ada lot. Jadi kan kalau kalian trading kan pakai lot tuh, lot size berapa. Itu broker ada nggak kayak broker ini harus mencapai lot tertentu? Saya rasa itu secara bisnis sangat normal. Sangat normal. KPI lah ya. Dan juga mungkin kalau teman-teman kebayang fixed cost. Untuk memperbaharui izin di bursa itu ada biaya berlangganan sekian. Misalnya let's say 100 juta. Kalau volume transaksinya 100 lot saja dari sebuah broker, berarti satu lotnya kena 1 juta. Komisinya terima $10. Ya tutup, bos. Nah, ini kan berarti kan secara tanpa diberikan target pun kita pasti punya target supaya bisnis tetap running, supaya klien-klien tetap happy. Oh kalau gitu nanti biaya servernya diturunin, nggak apa-apa deh kalau mau withdraw lemot kan ngamuk ya. Iya apaan sih ini kok diklik nggak bisa gitu. Nah ini kan semua ekosistem bisnis. Saya coba menerangkan dari ekosistem bisnis. Contohnya Quick Pro nih, ini kita bikin. Tadi kan ada tuh sinyal dualisme lah ya. Ada yang terbantu, ada juga yang kalau nggak menguasai psikologi
teknologinya. Kenapa sih ada sinyal di QuickPro dan dipakai terakhir itu dipakai hampir 3.000 trader daily hari. Kenapa sih? Jujur kalau saya sebagai broker omset bos. Iya, mereka banyak entry malah ya. Iya. Bener. Kenapa? Ya servernya QuickPro juga mahal. Nah ini yang kita ngobrolin kapan ya? Tadi atau kemarin ya? Aku lupa. Nah sebenarnya broker di sini kan apa ya, kayak perusahaan di mana untuk membantu kita transaksi sama si liquidity provider. Bisa nggak agak fleksibel? Contoh kan spread mahal tuh. Ada swap point apa? Biasanya 7 hari ya biasanya di broker ya. Komisi gede tuh. Nah misalkan gini nih, saya mau deposit ya contoh 300 juta. Bisa nggak spreadnya dikurangin jauh? Atau bisa nggak usah pakai swap seumur hidup, kan ini bisnis nih. Betul, betul. Nah kira-kira maksudnya kalau saya jadi apa ya, owner ya, oh ini ada orang mau masukin gede nih, ya boleh lah kalau saya jadi owner. Ya. Nah broker nih, Ini sebenarnya karena insting berjualan saya menggelora. Ini kayak ditanyain Wani Piro. oh Gitu loh. Tapi kan saya udah janji nggak boleh jualan ya. Jadi saya cuma jawab tak bisa dengan term condition tertentu. oke, term conditionnya awal langsung dalam lagi. Ini dari dalam apa ini? Dengan term tertentu 5. Oke, kita dalami lagi tuh. Term conditionnya di sini adalah modal atau lot size. Lot size bukan modal. Polio. Sama beli solusin lebih murah. Biasanya komisinya bisa dikembalikan. Jadi spread itu penyelenggara, swap itu penyelenggara, komisi itu penjual. Jadi contoh $7 Ya. dikembalikan. Berapa? Maunya berapa? Berapa? Ada kan Wani Piro $7 dan dikembalikan berapa? Itu semua broker kayak gitu bisa ya. Secara logika bisnis sederhana bisa, karena saya bisa beli banyak, beliau boleh punya hak tawar, punya bagi requisition dong. Dan juga saya sebagai supplier, beliau mau beli banyak, perlu saya fasilitasi, apalagi kalau bisa jangka panjang. Bener nih. Nah berarti nanti kalau ada modal gede gitu aja, jangan langsung open akun tuh, langsung tanya aja, bisa nggak aku gini gitu aja. Ya nanti saya gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Anto. Ini yakin nggak ada Pertanyaan beneran? caci maki? Aman deh. Oh ya, terima kasih. Oh dia 4 tahun nih, pertanyaan rusak. Saya bersembunyi di balik Mas Samad. Gimana? Oke, misalnya kita deposit portfolio, itu kan berarti ada broker sama ada yang menjalankan transaksi. Dari broker kan yang jualan, ada yang menjalankan transaksinya. Uang yang kita deposit itu berarti kalau kawasan dari ceritanya Bapak, berarti kan disimpan di yang menjalankan transaksinya ya berarti. Oke, mungkin ini menarik. Saya boleh coba terangkan agak detail. Siapa namanya? Pak Adrian. Pertanyaan menarik. Memang ini informasinya nggak banyak. Tapi ceritanya gini Pak, di dalam industri forex trading ini di Indonesia itu ada yang namanya jalur transaksi, jalur uang. Dua itu, transaksi itu berarti termasuk data ya, jalur uang. Nah transaksinya ini Bapak bertransaksi biasanya di platform trading, di QuickPro, di MetaTrader, di mana itu hubungannya langsung dengan penyelenggara perdagangan. Bapak buy, ada counterparty yang melakukan transaksi berlawanan. Jalur uangnya berbeda Pak. Jalur uangnya itu Bapak pertama menyetorkan modal, menyetorkan saldo awal itu ke rekening pialang. Dari pialang itu harus disetorkan ke lembaga clearing. Ketika terjadi transaksi, Bapak ceritanya profit, ada 4 tahun Pak, profit dong ya, TMC udah lunak semua ya, mau ditarik dananya. Bapak kan mengajukan nih lewat pialang, kalian mencatat bahwa saya punya dana misalnya 300.000 US dollar, kecilan Pak, oh tambah 500.000 mau saya tarik. Pialang akan menghubungi clearing, tolong nasabah atas nama Bapak Adrian mau narik, kita tarik, kirimkan ke Bapak. Pak, saya modalnya cuma $1.000 kemarin. Clearing akan mengkontak penyelenggara perdagangan. Saldo kamu kekurangan. Kan banyak trader nih yang jangan yang inilah, yang saya MC kemarin 20.000 misalnya, tambah kurang, penyelenggara perdagangan saldomu ketika ditarik sebesar berapa tadi, 500.000 US dollar kurang 200.000, mau distorkan, penyelenggara akan menyetorkan 200.000 ke lembaga clearing. Oke, ini waktunya udah mepet. Apa? Siap. Jadi ada dua ya, tadi ada transaksi sama keuangan. Ini beda. Intinya gitu sebenarnya. Tadi udah dijelasin, keren sekali. Terima kasih Pak Anto udah ke depan. Terima kasih tepuk tangannya. Terima kasih Jun. Aman Pak. Siap. Oke.